Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syaroni akan menjelaskan tentang pengertian psikologi komunikasi. Pengertian psikologi komunikasi berasal dari perkataan Yunani, yaitu psyche, yang artinya jiwa, dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan komunikasi adalah suatu proses pemberian sinyal menurut aturan tertentu. Sehingga dengan cara ini suatu sistem dalam didirikan, dipeliharakan, dan diubah. Pada definisi ini, komunikasi juga dipandang sebagai proses. Kata signal maksudnya adalah signal yang berupa verbal dan nonverbal yang mempunyai aturan tertentu. Psikologi komunikasi bagaimanapun bentuk kontekstualnya. Peristiwa psikologis dalam diri masing-masing beserta komunikasi. Dengan kata lain, psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi pada diri komunikan. Psikologi menganalisis karakteristik manusia serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempunyai perilaku komunikasinya pada diri komunikator. Psikologi melacak sifat-sifatnya dan bertanya apa yang menyebabkan satu sumber komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain, sementara sumber komunikasi yang lain tidak. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikut ini. Selanjutnya yaitu efek dan tanggung jawab komunikasi massa. Yang pertama yaitu efek kognitif. Efek kognitif berkenaan dengan fungsi informatif media massa. Informasi media massa dipandang sebagai tambahan pengetahuan bagi khalayak. Pengetahuan yang dimiliki khalayak dapat meningkatkan kesadaran pribadinya serta memperluas cakrawala berpikirnya. Seseorang yang mengkonsumsi media massa, khususnya dalam bentuk isi pesan informasional, akan dapat membantunya dalam menambah wawasan dan pengetahuannya. Informasi mengenai peristiwa, sosok, atau tempat-tempat tertentu yang disampaikan media massa menjadi referensi penting bagi khalayak. Informasi media massa menjadi modal pengetahuan mengalami seleksi dan interpretasi serta penyesuaian tertentu. Selanjutnya, efek efektif. Efek efektif berkenaan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Pesan-pesan media massa yang dikonsumsi khalayak membangkitkan sikap, perasaan, dan orientasi emosi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efek efektif ialah suasana emosional, skema kognitif, dan situasi terpana media. Terkadang individu khalayak mengidentifikasi dirinya dengan sosok yang dilihatnya di media massa. Kecenderungan, sikap, dan perasaan khalayak juga terkait dengan pola dan cara pengidentifikasian diri khalayak terhadap sosok-sosok dalam isi media tersebut. Selanjutnya, itu efek konatif. Efek konatif merujuk pada perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Setelah khalayak menerima informasi media massa yang dilanjutkan dengan kecenderungan sikap tertentu yang didasarkan pada pengetahuan tersebut. Khalayak terpengaruh dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, seseorang membaca berita di surat kabar tentang sosok yang pantas dipilih dalam pemilihan kepala daerah kognitif. Kemudian orang tersebut yakin bahwa jika dalam pemilihan kepala daerah bersangkutan akan memilih sosok yang diketahuinya dari surat kabar yang dibacanya atau efektif. Dan pada saat pemilihan kepala daerah ia memilih tokoh politik yang diketahui dan diyakini tersebut atau konatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Chandra Adiasa. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana efek media massa terhadap individu. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya bahwa setiap media massa itu pasti memiliki efek baik secara langsung maupun tidak langsung.
Nah, efek yang ditimbulkan itu adalah yang pertama, yaitu kehadiran wujud fisik media massa. Dan yang kedua adalah isi pesan yang disampaikan. Nah, efek dari kehadiran massa ini umumnya memberikan suatu efek wujud fisik yang seperti status sosial menjadi tinggi, kemudian kebiasaan tidur yang berubah, terus penggunaan sampo yang diiklankan oleh pengiklan. Nah, di sini setiap media massa tentu memberikan suatu wujud fisik kepada penonton tersebut, penonton media massa tersebut, di mana mereka pasti akan berefek tentang bagaimana ia berperilaku setiap harinya. Nah, terus yang kedua adalah isi pesan yang disampaikan. Setiap media massa tentu memiliki idealisme sendiri-sendiri, ciri khas sendiri. Nah, setiap media massa ini tentu ketika ia memberikan suatu, katakanlah berita, pasti memberikan suatu dampak kepada khalayak orang banyak, yang tentunya perubahan yang dirasakan yaitu perubahan kognitif, lalu perubahan perasaan, lalu perubahan sikap, lalu perubahan perilaku. Contohnya seperti pemilihan presiden dulu, dimana pada saat itu kita tahu ya ada istilah cebong dan kadrun. Nah, kedua istilah tersebut sebenarnya dibentuk oleh media massa itu sendiri. Istilahnya media massa memberitakan bahwasanya ada dua pihak yang saling berseteru, lalu mereka pihak yang berseteru tersebut memberikan istilah cebong dan kadrun. Nah, istilah tersebut dipakai oleh media massa, lalu khalayak umum yang istilahnya khalayak umum yang umumnya tidak berpengaruh akhirnya terpengaruh oleh media massa tersebut. Selain itu, media massa yang memberikan suatu dampak wujud fisik ini selaras juga dengan pendapat Stephen Covey yang menyatakan ada 5 efek kehadiran media massa sebagai benda fisik. Yang pertama adalah efek ekonomi, yang kedua adalah efek sosial, dan yang ketiga adalah efek pada penjadwalan kegiatan sehari-hari. Terus yang keempat adalah efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Dan yang terakhir adalah efek pada perasaan orang terhadap media. Jadi tentu media massa berpengaruh kepada individu tentang bagaimana individu tersebut mengkonsumsi informasi dalam media massa. Dan tentunya sebagai mahasiswa kita haruslah pintar dan sadar memfilter apa yang dirasa positif bagi kita dan apa yang dirasa negatif bagi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.